Hai cucuku, kutinggalkan jejak sejarah padamu agar engkau bisa mengambil pelajaran dari perjuangan-perjuanganku di masa lalu. Jadikanlah teladan yang telah aku tunjukkan padamu sebagai tangga bagimu untuk menorehkan sejarah kehidupanmu di masa-masa mendatang. Wahai cucuku, sempurnakanlah sejarah perjuanganku untuk mewujudkan Nusantara yang maju, yang adil dan sejahtera. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya ajak jalan-jalan ke makam Joko Tingkir yang ada di Desa Pringgomboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Ini kita lagi masuk ke area pemakaman. Kita bersama Gus Jos. Ini ada pohon jadu yang sangat besar, yang umurnya sudah ratusan tahun, juga hampir 500 tahun ya. Dan ini kita juga bersama Ki Macan Pangalasan dan Raden Arya Geni juga akan ikut kita masuk ke dalam areal pemakaman. Di sini adalah makam Joko Tingkir yang memang sengaja dirahasiakan, dibuka ketika diketahui oleh Gus Dur. Nah, ini kita sudah masuk pada areal pemakaman beliau. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini kita akan berkirim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini sudah berada di lokasi makam, yaitu tepatnya di Desa Duku, Desa Pringgoboyo. Di sini Maduran, Lamongan, Jawa Timur. ada makam Mbah Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Ini kita bersama Gus Jos. Beliau adalah salah satu terah atau keturunan dari Joko Tingkir ke-14. Dan juga kita bersama Ki Macan Pangalasan. Gus Jos, ini kita mau bertanya. Sedikit saya agak penasaran ketika saya masuk tadi itu kan ada makam Joko Tingkir. Padahal makam Joko Tingkir itu kan di daerah Pajang sana, Jawa Tengah sana. Kok di sini ada, ini gimana ceritanya, Gus? Ini biar masyarakat di luar sana paham. Terima kasih sebelumnya. Jadi ada 3 yang disebut makam Joko Tingkir. Yang pertama di daerah Buto Sragen. Ya, itu memang ada makamnya Kebo Benowo. Tempatnya juga tidak jauh dari Bengawan Solo, melalui jembatan itu. Dan diopeni sama ya orang-orang keraton Solo maupun Jogja. Tapi kenyataan di sana itu adalah petilasan. Di sana petilasan. Terus yang kedua di Solo Tigo, itu di Desa Tingkir, Banyu Biru. Itu memang pada sejarahnya Joko Tingkir
ternyata itu pamannya sendiri. Pamannya sendiri ternyata. Kemudian Ki Ageng Selo waktu itu bilang bla 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 yang terkait disponsis sampai akhirnya dibukuh Lamongan ini. Makanya urusan itu selama ini dirahasiakan. Jadi terakhirnya Karena yang menata Demak akhirnya menjadi kerajaan Pajang, ya toh. Pertama kan Jipang Panolan kan, kemudian muncul Pajang, dari Pajang itu munculnya kerajaan Mataram. Mataram munculnya kerajaan Surakarta sampai Yogyakarta di itu kan secara garis besarnya seperti itu. Ya mungkin beliaunya Sultan Hadiwijaya alias Ki Joko Tingkir itu ini kan masa transisi waktu itu ada Mataram, munculnya Mataram ya. Mungkin beliaunya juga ingin bahasanya ingin menenangkan dirinya mungkin lepas dari keduniawian sehingga ingin tenang sehingga dan beliau di antara namanya kan ada 11 ya? 11 nama. Berarti yang di Pringgomboyo yang kita datangi saat ini yang asli ya? Dengan nama Mbah Anggung Boyo. Mbah Anggung Boyo ya. Berarti ini yang asli ya ya. Yang menurut versi beberapa orang-orang dan tokoh yang ditokohkan di Indonesia menyatakan seperti itu. Berarti itu. Kemudian makam ini mulai ramai dibuka setelah Gus Dur. Gus Dur ya. Ya, Gus Dur. Yang Hampir tiap tahun Gus Dur kesini. Di makamnya Ki Joko Tingkir ini ya. Secara diam-diam. Kemudian ngejak Yai Fakih Langitan. Yai Fakih Langitan juga sama beliau. Yai Abu Naim Leran. Oh, Karena ya. di kuburan. Oh ya paham. Ya Abu Naim kuburan. Ya Abu Naim Leran kubur panjang. Ya. Ahli silsilah, ahli kuburan. Jadi karena taktiknya beliau-beliau itu ya cara wadah generasi sing ini sekarang melok aja gitu ya. Ya iyalah seperti itu. Dan saya sendiri juga sudah pernah kembutuh ke Tingkir. Ya secara spiritual ini pernah ada kejadian atau melalui satu isyarat atau apa jenengan selaku putra atau keturunan ke-14 dari Ki Joko Tingkir ini. Ini seperti apa? Tolong sedikit diceritakan kepada pemirsa di luar sana. Dari beberapa teman-teman spiritual memang sudah banyak testimoni. Kemudian yang secara wujud nyata kan Pak SBY juga kesini, Pak Jokowi juga kesini. Pak Jokowi kesini ya? Ya tapi Pak SBY. Tidak perlu diekspos. Dan ini kita bersama juga Ki Macan Pangalasan, salah satu paranormal Nusantara. Gimana Eyang, ini menurut energi atau aura yang ada di sekitar makam Joko Tingkir ini, ketika jenengan tadi mulai masuk ini apa yang jenengan rasakan? Kalau saya Yai Macan Pangalasan hanya mengawal Gus Jos sama Ki Ageng. Jadi saya Yai Macan Pangalasan juga cuma pengawal. Kalau melihat saya dari masuk energi cukup bagus dan cukup baik sekali. Itu aja. Dan perintahnya tadi kan aku abdi dari batin gitu. Tadi ya. Ya monggo Gus Jos, barangkali terkait dengan makam beliaunya ini ada yang dijelaskan ke publik. Jadi non sewu ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini kalau kita kupas, orang-orang Cina itu banyak yang sukses. Karena apa? Mereka sangat takdim dan sangat hormat kepada leluhur. Bahkan sampai kebablasan, buahnya ya senengane Leluhur ya. Oh iya, seperti itu bukti nyata itu. Nah, sementara kita orang-orang Jawa yang punya leluhur, bagaimanapun juga kita lahir di dunia ini karena orang-orang terdahulu.
al fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi orang-orang terdahulu, meskipun yang diperoleh dari orang-orang sekarang lebih baik daripada orang yang terdahulu. Karena tanpa beliau-beliau kita tidak ada di dunia, turun-turun sampai ke bapak ibu. Makanya ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah kepada ridhonya kedua orang tua. Pertanyaannya, orang tua yang mana? Orang tua kita bapak ibu, oke. Tapi adanya bapak ibu sebelumnya ada mbah ada buyut, tangga, waring dan seterusnya sampai Nabi Adam sampai Nur Muhammad, kan gitu. Nek diurut dawa loh. Seperti itu Gus. Apakah Keterkaitan semua kan? ya Gus, apakah perilaku atau kebiasaan kita itu ziarah ke makam, termasuk ke makam-makam para wali, ke makam-makam para leluhur kita, apakah ini tidak bertentangan dengan syariat Islam itu Nah, sendiri? itu makanya harus diluruskan. Kalau salah ya kecemplung. Gitu. Makanya kita harus sambung dan sambang. Sambung dan sambang itu bagaimana? Urusannya itu donga rasa karo gondo. Itu dimaknani jero, ngaji maneh. Yang intinya ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Nah, orang tua itu orang tua yang mana? Ya, apa mungkin kita itu nyambung para wali, sementara pos orang tua, buyut, cangga gak sambung, kan gak connect, gitu loh. Makanya ziarah begini diniati satu silaturahim, gitu ya. Silaturahim gitu aja, sambung dan sambang. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita itu melestarikan ngene perilaku, terutama iku angen-angen sejarah. Mergo wong urip iki apik-apikan gawe cerita sing apik. Mok ninggal cerita sing apik sehingga dikenang karo anak putu. Ya. Kalau saya sendiri memang kebiasaan saya memang suka ziarah ke makam-makam para wali, leluhur kita. Ini tidak lain ya, satu ya ingin mengenang, mengingat nilai-nilai sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah beliau-beliaunya, termasuk Ki Ageng Joko Tingkir ini, Ki Anggung Boyo, Ki Anggung Boyo yang digelari Ki Joko Tingkir, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Abdurrahman, Sultan Hadiwijaya Mas dan Karebet. Mas Karabet, banyak sekali. Ini adalah memberikan satu motivasi kepada kita bahwa untuk mencapai satu kemuliaan ini juga satu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh kesungguhan, butuh semangat, butuh keyakinan, sehingga beliaunya Ki Jaka Tingkir ini mencapai puncak kejayaannya sampai mendirikan satu kerajaan, yaitu kerajaan Pajang. Ini juga satu proses, ini juga memberikan satu pendidikan, motivasi kepada termasuk kita semua seperti itu. Dan yang kedua, makam-makam beliau ini saya yakin termasuk makam-makam orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena apa? Beliau dimakamkan sudah ratusan tahun, akan tetapi terjaga, terawat sampai sekarang kita bisa bahasanya melihatnya, kita bisa menyaksikannya sampai ke generasi kita saat ini. Ini menunjukkan Allah memberikan satu karomah kepada beliau. Mungkin kita mencari atau orang-orang yang bahasanya wali ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi gini. Nah, gini kan jelas kewaliannya. Lepas, betul. Jadi lepas setelah urusan kewajiban dia ngatur pemerintahan, ya, sampai dirahasiakan tempatnya itu kolwat Ya. Iya. Jadi pada akhirnya mandito. Nah, seperti itu. Jadi memang beliau mungkin setelah lengser ke Prabon, Gus ya. Iya, Lengser lepas semua. ke Prabon, beliau ingin kolwat, sehingga menetap dan akhirnya wafat di Dukuh Prunggoboyo, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jadi ini adalah makam terakhir dari Ki Joko Tingkir. Mungkin yang mulai viral ketika zaman Gus Dur. Yang mungkin kita semua, termasuk khususnya masyarakat di Jawa Timur ini atau di Lamongan,
mungkin tidak semua orang tahu. Betul. Kalau Jadi gini. Jadi kaidahnya gini. Al waliyu abadan fi sadri khalid. ya, Wal kaunu natikun di wilayati. Seorang wali itu selamanya akan menutup dirinya. seperti itu ya. Menutup dirinya ben gak konangan wali. Tapi al kaun masih wawo, alam semesta. Ini yang menunjukkan itu loh wali. Iya betul. Gitu loh. Jadi ya ternyata kan tidak campur dengan umum, terjaga sendiri, terawat sendiri. Kan wali kan mahfud ya, dijaga oleh Dijaga Allah. oleh Allah. Bahkan sampai pada jasad di kuburnya. Nah, makanya kalau makamnya Seperti orang masa. makamnya orang biasa ketika wafat dapat Wali. 1 tahun saja sudah tidak ada. Iya. Orang yang mengenang kadang-kadang kita tidak tahu sendiri di mana tempatnya. Tapi ini adalah menunjukkan bukti kekuasaan Allah, bukti karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliaunya Joko Tingkir ini. Nah, sehingga sampai saat ini masih terjaga dan terawat gitu ya. Iya. Dan diziarah. Nah, makanya dari situlah barang siapa yang mencintai wali-walinya Allah, dia dicintai sama Allah. Seperti itu. Karena wali-wali itu tidak akan pernah mati. Ngerti ya itu? Kun ma'allah auman ma'allah tasiru ila Allah. Ini bersama dengan Allah ya bareng karo wong-wong sing parek karo Gusti Allah. Jadi artinya kita di sini ini munajat dengan Gusti Allah. Terkait bahasa energi ataupun apa. Cara bahasa saiki ku wifi. Wifi. Jadi kita adanya seperti ini kan wifi besar. Dan gini ya, ini kalau Ono konek kalek pas bote apa, Mbah? menurut Menurut saya, Mbah. menurut ilmu metafisika, ini ilmu energi ya. Ini energi alam yang sudah memang Kalau sampai salah kaprah. Ya kuwi to, wifi wifi ya. selesai. Ya seperti itu ya. Kalau menurut ilmu Kan pas bote, Mbah. ilmu alam ini memang semesta ini diciptakan atau semesta ini semua adalah energi. Ini teori dari Albert Einstein. Ini ilmuwan. Jadi tidak salah kalau kita ini sering ziarah ke makam termasuk para wali. Karena apa? Energinya beliau sewaktu hidup, nurnya mengkristal. ini mengkristal. Berarti abadi di semesta ini. Dan energi ini bisa kita ambil. Kalau kita sedikit memahami ilmu rasa atau ilmu tenaga dalam, kita bisa mengambil energinya. Dan ini sangat logika sekali, bukan takhayul. Sangat ilmiah sekali. Jadi bahasanya kita kan ada mikrokosmos. Di Itu alam kan diri semesta kita ini. sendiri. Jagat cilik, Mbah. Terus ada makro kosmos, jagat gede. Wong bahasa wae. Ya. Masa ngene iki ya padha teh iki padha ae. Ya seperti Merek itu. ya. Makanya tergantung kita mampu atau tidak. Teknologi batin kita ini menggali seperti itu. Karena manusia itu sebetulnya luar biasa karena miniatur dari alam semesta ini sendiri. Dan kita ditugaskan sebagai diberikan amanat sama Allah ini sebagai khalifah di muka bumi, tentunya harus pandai menggali potensi-potensi yang ada ya tergantung kita memang spiritualis, orang paranormal menggalinya ya dari sisi supranaturalnya, energi semestanya, energi alamnya. Yang penting sejarah. Nah, itu. Jadi wong nek roh sejarah, roh arah. Orang nggak tahu sejarah ya nggak tahu arah. Belara. Jadi ini belah. Ini belara. Dan lagi satu bangsa yang besar, satu umat yang besar, ini umat yang atau bangsa yang menghargai jasa para leluhur-leluhurnya seperti itu, sehingga hal-hal situs sejarah, kearifan lokal ini tidak sampai punah atau tidak sampai pudar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidup-hidupkan nilai-nilai sejarah seperti ini. Yang terpenting ketauhidan kita harus kita pahami betul. Jangan sampai kita meminta kepada makam atau meminta kepada selain Allah. Lah, wifi kok. Nah, seperti ini. Ini Wifi hanya gitu aja. seperti itu. Kita bicara energi. Jadi energi di setiap atau aura bahasanya di sekitar makam-makam seperti ini, makam-makam para wali, makam-makam orang-orang yang diistimewakan sama Allah ini beda. Seperti yang jenengan sampaikan baik, sinyalnya ini baik. Sinyalnya ini ibarat untuk berdoa.
ini untuk Browsing, berdoa. kanggo browsing. Mudah nyambung. Nah, seperti itu. Nah, itu saja sekilas tentang Terakhir closing ceremony ini, jadi ada makalah akalna fa gorosna binakulaman badana. Kita sudah memakan, kita sudah menikmati jerih payah yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Makanya saat ini kita mari menanam untuk anak cucu ke belakang. Siap. seperti itu ya. Terima kasih. Perintinya sama gitu. Itu wejangan yang luar biasa dari Gus Jos ini. Jadi artinya Iki kita piye ngono lah. Awak dhewe iki lak urip iki mergo tanduran wong biyen gak ada babat alas. Nah, Saat sekarang ini apa kita- yang kita harus tanam untuk anak cucu kita? sehingga rahmatan lil alamin ya. Tuh, gak muluk-muluk, gak aneh-aneh. Karena manusia kan harus tanam, jangan harus tandur. Ya nandur. Seperti itu pemirsa, bincang-bincang kita di Sore hari ini. sore hari ini di makam Mbak Joko Tingkir, Mbah Joko Tingkir, tepatnya di desa Duko, Duku Pringgoboyo, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Mungkin untuk masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya juga Jawa Timur umumnya, mungkin barangkali ada yang belum mengerti dan tahu bahwasanya makam Ki Joko Tingkir sebenarnya ada di desa Pringgoboyo, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Kita harus berbangga hati. Kita harus menghormati, menghargai, menjaga dan merawat makam beliau-beliaunya ini, karena beliaunya ini adalah bagian dari sejarah besar yang ada di Nusantara ini. Itu saja, terima kasih. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di daerah Lamongan. Ini ada dulu bekas Masjid Tiban. Jadi Masjid Tiban ini masjid yang dengan sendirinya itu ada. Jadi Masjid Tiban ini tidak ada orang yang merasa membangun, tapi langsung ada masjidnya. Dan ini anehnya ada foto, ini batu bata yang tidak pernah habis diambil. Jadi ini ada tulisan dirawat oleh masyarakat setempat sebagai monumen Bata Purbatala. Itu saja sekilas informasi. Terima kasih.